Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Saya saat ini masih bersama Rektor Universitas Mercu Buana, bersama pemimpin redaksi Medcom.id dan juga masih ada Mendikti Saintek tersambung bersama kami. Saya mau ke Pak Andi. Ya. Pak Andi, sejauh ini sudah belasan tahun, sudah 10 tahun kerjasama. Apa prestasi yang paling mengesankan pada saat memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang kemudian bersekolah di Mercu Buana? Ya. Secara umum mereka semua berprestasi, baik prestasi akademik atau juga prestasi non-akademik. Tapi yang menarik dari award di OSC ini adalah karakter. Karakter mereka itu pertama kerja keras, ya. Etos kerja kerasnya sangat tinggi. Yang kedua disiplin. Disiplin inilah yang membuat mereka bisa mengatur waktu, memanage segala berbagai kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Yang ketiga adalah daya juang. Ini seperti orang-orang yang pantang menyerah menghadapi berbagai macam tantangan dan challenging yang mereka hadapi. Sehingga mereka memberikan semacam stimulasi dan pemantik ya, bagi lingkungan sekitar teman-teman mahasiswa mereka. Inilah yang akhirnya membuat iklim akademik kita menjadi kondusif. Ya. Dari mereka menghasilkan IP yang tinggi, prestasi akademik yang juga memuaskan. Di samping itu juga ada prestasi-prestasi non-akademik, lomba-lomba mereka ikuti, berbagai macam kontestasi juga mereka laksanakan. Teman-teman yang lain, yang non-awardee, yang tidak mendapatkan beasiswa, menimbulkan rasa iri secara positif ya, sehingga memunculkan suasana kompetitif, tapi juga kondusif dan kolaboratif di antara mereka. Dan ini secara umum memberikan dampak positif bagi Universitas Mercu Buana. Untuk mahasiswa lainnya juga berlomba-lomba menghasilkan prestasi sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Oke, jadi pemantik ya. Betul sekali. Nah, untuk lebih baik lagi, tidak hanya untuk para penerima beasiswa saja, tapi juga di lingkungan sekitarnya, begitu ya Pak ya? Nah, tapi kalau misalnya bicara sudah dapat beasiswa, pemirsa, mungkin banyak ibu-ibu di rumah yang merasa, aduh sudah dapat beasiswa, Mas Daus, nanti biaya hidupnya bagaimana ya? Kalau memang persoalannya adalah persoalan ekonomi, apa solusinya sebenarnya? Ya, selain beasiswa yang kita kasih ya dari sampai lulus ya, kita kasih sampai lulus, Medcom.id juga punya foundation. Kita bekerja sama dengan Surya Edukasi Bangsa Foundation. Kita juga kasih bantuan living cost buat teman-teman awardee yang lolos seleksi dan masuk di perguruan tinggi gitu. Nah, sejauh ini selama 12 tahun kita berjalan, sudah ada sekitar hampir 400 awardee yang kita kasih living cost, bantuan berupa biaya hidup untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau di total udah lumayan tuh Valen, angkanya udah 4,3 miliar. Jadi memang living cost ini memang kita siapkan, jadi memang nggak cuma beasiswanya, tapi selama mereka berkuliah di sini, di tempat-tempat mereka berkuliah nanti juga kita bantu untuk, jadi mereka bisa langsung fokus dengan konsentrasi bagaimana meningkatkan kompetensinya, bagaimana mereka mengejar prestasinya gitu. Untuk sehari-harinya alhamdulillah Medcom dengan Surya Edukasi Bangsa Foundation udah bisa mengcover itu. Oke, jadi semuanya mudah-mudahan bisa tercukupi ya Mas Daus. Mungkin kalau Pak Rektor pasti tahu ceritanya lebih detail. Ada nggak sih Pak mungkin cerita yang benar-benar datang dari keluarga yang memang sangat membutuhkan, kemudian dengan bantuan dari beasiswa OSC, dapat living cost, bantuannya juga benar-benar membantu kehidupan anak dan keluarganya, ada nggak Pak? Banyak sekali sebenarnya kisah-kisah dan cerita-cerita yang menarik dari para awardee OSC ini yang masuk ke kami, mulai dari daerah tempat tinggal yang jauh, lalu kondisi keluarga yang memang ya cukup memerlukan bantuan. Tapi tadi itu, dari situasi dan suasana seperti itulah memunculkan karakter-karakter yang memiliki daya juang yang tangguh. Ya. Mereka dengan biaya beasiswa, plus ditambah biaya living cost yang tadi telah disebutkan, itu membuat mereka akhirnya berkompetisi, kemudian berupaya semaksimal mungkin mencapai target-target dan tujuan-tujuan mereka. Oke, jadi apapun latar belakangnya mudah-mudahan bisa tercapai dengan bantuan dan asistensi dari beasiswa OSC. Nah pemirsa, kita sudah sampai di momen inti hari ini, yaitu pengumuman awardee beasiswa OSC 2026 yang akan dipimpin oleh Pak Ahmad Firdaus selaku pemimpin redaksi Medcom.id. Silakan Mas. Jadi ada pengumumannya ya hari ini ya? Ya, hari ini ada pengumumannya. Kita hari ini kan tahun ini ada sekitar 145 beasiswa yang kita kasih, ada 116 awardee yang terpilih untuk diumumkan nanti setelah ini. Oke, kita akan simak pemirsa berikut ini.
Itu tadi pemirsa, selamat sekali lagi kepada para awardee beasiswa OSC 2026. Dengan ini sudah selesai rangkaian OSC Awards kali ini. Dan untuk finalis dan pemenang yang mungkin tadi sempat terlewat, silahkan bisa langsung mampir ke website osc.medcom.id untuk melihat dengan detail siapa saja nama-nama awardee OSC 2026. Nah, kalau begitu saya mau langsung kita akan serahkan plakat hari ini. Ini adalah plakatnya OSC Awards 2026 yang diserahkan langsung dari pemimpin redaksi medcom.id, pemirsa, untuk Bapak Rektor Universitas Mercu Buana. Diterima ya, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Boleh kita abadikan momennya, pemirsa. Terima kasih sekali lagi Mas Daus karena sudah memfasilitasi lebih banyak lagi adik-adik kita, anak-anak bangsa yang mudah-mudahan bisa mengenyam pendidikan tinggi lebih lanjut tanpa beban ekonomi. Dan terima kasih juga untuk Pak Rektor karena juga sudah membantu dan berkontribusi secara konsisten ya dari bertahun-tahun, pemirsa. Dan tadi kita juga sudah tersambung bersama Mendikti-Saintek, sudah memberikan pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia supaya tetap mengenyam pendidikan tinggi apapun alasannya, termasuk salah satunya adalah tantangan soal ekonomi. Kalau begitu ini sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Mewakili rekan Andromeda Arizal, saya Valencia Melvinsi berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.